Voltage, Gospel Driven Enthusiasm. Summer Camp for Youth and College. Selama 3 hari dan 2 malam pada tanggal 27 hingga 29 Juni di Gria Kusuma, Indah Pacet. Dengan kontribusi peserta sebesar Rp350.000, Youth and College segera daftarkan diri kalian melalui link berikut. Atau mengunjungi booth Summer Camp di basement karena kuota terbatas. See you! Halo guys, hari ini kita akan merayakan kenaikan Kristus. Hari ini kita mau memuji dengan segenap hati kita, bersuka cita karena Yesus menjadi Raja atas kita semua. Amin. Angkat suaramu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, pujikan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hey. Kita mau pujikan dengan sukacita, amin. Sekali lagi pujikan. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, hey, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita, Yesus Kristus, yang telah naik ke surga menjadi Raja bagi kita semua. Dia berdaulat penuh. Dia memegang hidup kita. Hidup kita aman di dalam tangan Kristus. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tahtanya akan tetap berdiri. Amin. Segala kuasa, kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku Bapa yang kekal.
kekal. Meski malam kelam melampauiku, Dia bersamaku, menyertaiku. Kasih-Nya pasti, Dia mengenalku. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Angkat suaramu, pujikan. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tahtanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang memegang masa depan kita. Angkat suaramu. Meski ku tak tahu kan hari esok, ku kan menanti Sang Juru Selamat. Suatu hari kelak ku bersama Dia di hadapan Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tahtanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Halo teman-teman GBN Youth, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa kita semua senantiasa untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Amin teman-teman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita tenangkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu, atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu, walaupun ini secara online, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami Tuhan. Kami mengucap syukur, bantu kami supaya kami boleh mendengarkan dengan konsentrasi, juga mampukan hamba-Mu yang menyampaikan, supaya hanya berita Injil yang disampaikan. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini bukan hanya informasi, tetapi mentransformasi, mengubah hati setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebanyakan orang Kristen memiliki kecenderungan hanya memberi perhatian khusus dengan merayakan Natal, Jumat Agung, dan Paskah, ketimbang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Beberapa orang juga merayakan hari Pentakosta. Akan tetapi hanya sedikit kumpulan orang Kristen memberi perhatian yang cukup pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita harus tahu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah peristiwa yang sangat penting, karena peristiwa-peristiwa tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Tanpa salib tidak ada penebusan, dan tanpa kebangkitan artinya Tuhan tidak berkuasa atas maut atau kematian.
dan tidak ada kuasa untuk menyelamatkan manusia berdosa seperti saya dan kalian semua. Tentunya tanpa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, karyanya diragukan. Oleh karena itu kita akan membaca firman dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4-12. Kita akan membaca bersama-sama mulai dari ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Demikian jauh pembacaan firman yang kita lakukan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin teman-teman. Teman-teman, pada ayat-ayat ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perintah terakhirnya kepada muridnya sebelum ia naik ke surga dan meninggalkan dunia ini. Pada saat kenaikannya, Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk stay di Yerusalem untuk menunggu kedatangan Roh Kudus. Pada momen terakhir, waktu murid-murid bersama-sama dengan Yesus, murid-murid menanyakan pertanyaan terakhir kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, apakah saat ini merupakan yang dikehendakinya untuk membangun kembali kerajaan Israel? Pertanyaan ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka masih belum memahami secara utuh tentang jabatan raja dari Kristus. Tetapi Tuhan Yesus tidak menegur mereka karena mereka berpikir demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka untuk tidak perlu mengetahui kapan waktunya. Dalam hal ini justru Tuhan Yesus mengatakan, ini yang jadi penekanan ya, bahwa para murid mereka akan memperoleh kuasa untuk melakukan tugas. Tugas apa teman-teman? Kita lihat ya di dalam ayat yang keempat. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menunggu janji Bapa. Ini adalah janji penggenapan Roh Kudus yang dijanjikan sebelumnya. Yesus memberikan perintah ini agar para murid tidak mengambil tindakan apapun sebelum mendapat kuasa dari atas. Yang dimaksud adalah pribadi Roh Kudus. Kalau kita loncat ke ayat yang ke-8, dijelaskan bahwa Yesus menegaskan kembali bahwa para muridnya akan menerima Roh Kudus yang turun. Kuasa ini akan memberikan mereka keberanian dan kemampuan untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus.
baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung dunia. Lalu setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka, mereka menerima warisan yang dijanjikan kepada mereka. Nah, apa itu warisannya? Kalau di dunia ini ketika seorang itu kaya meninggal, biasanya kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan itu mulai reda ketika mereka membaca warisan. Dan mereka melihat, wow, hartanya kakekku, hartanya engkongku begitu banyak ya. Nah, teman-teman, tetapi di sini Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan harta duniawi. Ia memberikan kepada murid-muridnya damai yang dimilikinya. Suatu hal yang tidak dapat diukur nilainya. Kita perhatikan, kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yang terakhir teman-teman, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu nilainya lebih tinggi dari harta duniawi. Kalau kita mendapat harta duniawi, mungkin kita akan senang. Tetapi Tuhan Yesus itu memberikan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Damai yang ditinggalkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bukanlah damai yang biasa. Yesus mendefinisikannya sebagai damai sejahtera-Ku ini. Ini merupakan damai yang kekal. Damai yang tidak bisa diukur oleh keadaan, situasi. Ini adalah suatu damai yang melampaui pemahaman manusia. Ini merupakan damai yang mampu mengatasi kekecewaan manusia. Ini merupakan damai yang setiap orang Yahudi impikan. Tetapi damai ini di luar nalar oleh orang Yahudi. Ini merupakan berkat tertinggi. Ini adalah shalom. Ketika memberikan perintah terakhirnya, Tuhan Yesus naik ke surga dan meninggalkan para murid-murid. Namun pada ayat ke-10 dan 11, dua malaikat datang dan memberikan kabar baik bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Melalui kisah ini, kita dapat belajar bahwa kita sebagai orang percaya yang hidup di masa kini, kita itu sudah menerima Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam setiap hati kita. Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam hati orang percaya, kepada hati orang-orang pilihannya yang telah ditebus. Pribadi Roh Kudus itu selalu mendampingi kita. Dia menyertai kita di dalam setiap kondisi yang kita alami. Roh Kudus juga memampukan kita untuk mengatasi kekhawatiran, ketakutan. Bahkan Roh Kudus juga memampukan kita mengatasi setiap kecanduan kita, setiap dosa-dosa kita. Amin teman-teman. Itulah makna damai yang sejati. Dan Roh Kudus yang sama juga memberikan kita hikmat dan keberanian untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena setiap tindakan kita itu hanya sia-sia belaka jika Roh Kudus tidak dicurahkan, jika Roh Kudus tidak diberikan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya perlu untuk memberitakan kabar baik ini dan melaksanakan tugas ini. Karena Yesus sendiri telah memberikan janji bahwa kita menerima kuasa. John Calvin menegaskan bahwa ini merupakan tugas dari gereja yang kelihatan untuk memperlihatkan pada dunia pemerintahan Kristus yang tidak kelihatan. Ini merupakan tujuan dari pemberian Roh Kudus yang Yesus janjikan pada murid-muridnya pada masa itu. Aku percaya Roh Kudus juga diberikan bagi kita, teman-teman. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang 27,
damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena Roh Kudus sudah tinggal dalam kita, kita tidak perlu khawatir dan takut akan masa depan, karena Dia sudah menjamin dan mendampingi kita, teman-teman. Amin. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Karena ada Roh Kudus, teman-teman. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, kita tidak perlu takut untuk memberitakan Injil kepada sekeliling kita, karena Dia memberikan hikmat dan keberanian di dalam diri kita, teman-teman. Amin. Mari kita tenangkan hati kita. Biarlah renungan singkat ini benar-benar menguatkan kita, menghibur kita. Biarlah ini semua menjadi motivasi terbesar kita sebagai orang percaya. Kita tidak sendiri, walaupun Yesus sudah naik ke surga, tapi kita memiliki Roh Kudus dan Dia sudah tinggal di dalam diri kita. Amin. Kita berdoa ya, teman-teman. Kami mengucap syukur Engkau sudah mengirimkan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Biarlah mulai hari ini kami diingatkan bahwa kami nggak perlu berjalan dalam kehidupan ini menggunakan kekuatan kami sendiri, tapi kami mengingat bahwa pribadi Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kami. Kami mengucap syukur. Ampuni kami, seringkali kami hanya hidup bagi diri kami sendiri. Ampuni kami, seringkali kami hanya memakai hikmat kami sendiri. Kami menggunakan cara-cara manusia. Kami lupa bahwa Roh Kudus itu menuntun kami. Seringkali kami tidak mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Biar hidup kami terus dipimpin oleh Roh-Mu. Hidup kami senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ini kami Tuhan, biar kami gak khawatir dengan apapun yang kami hadapi, tapi kami menaruh iman dan pengharapan kepada Kristus yang sudah menebus kami. Biarlah kami senantiasa mengingat karya salib Kristus. Kami mengingat pengorbanan Kristus, di mana kasih dan keadilannya bersatu. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Tuntun hidup kami, biarlah firman yang kami dengar ini benar-benar termeterai dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman, kalian sudah beribadah secara online. Aku berdoa kalian tidak hanya melihat tayangan ini sambil lalu, tetapi kalian melihatnya dengan serius. Karena walaupun ini secara online, aku percaya Roh Kudus juga bekerja. Amin teman-teman. Sampai jumpa di dalam tayangan atau khotbah-khotbah di dalam Gibeon Next Gen. God bless you.